Ketemu lagi dalam INEX Integra Eksaminasi. Seperti biasa kita membahas tema-tema menarik tentang hukum dan berhukum. Kali ini kita akan mencoba eksaminasi tentang putusan pra-peradilan nomor 1 garis miring PIT titik pra garis miring 2024 garis miring PN CBN. Putusan ini adalah dikeluarkan pada tanggal 30 September 2024 pada hari Senin dalam perkara pra-peradilan pemohon diwakili oleh Integra Indonesia dan termohon adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat CQ, Kepala Kepolisian Resort Cirebon Kota. Dari Integra ada Bang Medi, ingin membahas tentang pra-peradilan. Pokok perkaranya adalah proses penyidikannya itu telah berlarut-larut hampir selama berapa bulan? 8 tahun itu kalau ditotalin itu. Di total 8 tahun. Iya. Jadi Bang Medi CQ Integra Indonesia menengarai bahwa dengan berlarut-larutnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota ini dianggap terabaikan dan mereka menilai pengabaian ini adalah diasosiasikan dengan penghentian penyidikan. Jadi Integra Indonesia CQ Bang Medi menganggap bahwa dengan telah terlalu lamanya proses ini maka diasosiasikan sebagai suatu penghentian penyidikan. Bahwa Integra Indonesia ini juga sebelum melakukan pra-peradilan telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan termohon dan telah ada berbagai bentuk komunikasi, tetapi dinilai terhadap suatu tindakan nyata untuk memenuhi esensi penyidikan adalah sangat tidak memadai. Bang Medi, boleh diceritakan dulu hal ehwal dan apa alasan melakukan pra-peradilan ini sebelumnya? Baik, jadi kalau kita melihat persoalan perkara ini berawal dari dumas yang dilakukan oleh Saudara Yunus pada tahun Januari 2019. 2019. Dari dumas yang disampaikan kepada Polres Cirebon Kota, kemudian pada akhir Maret itu kemudian telah dilakukan gelar dinaikkan untuk menjadi LP, sehingga LP di situ tertulis sebagaimana Saudara Yunus membuat laporan polisi pada tanggal 31 Maret 2019. Dari laporan kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil beberapa saksi, kemudian menginformasikan dan validasi bukti-bukti surat, bukti berupa kwitansi dan lain-lain. Nah, ternyata dari bukti surat kemudian keterangan saksi semua mengarah kepada saudara terlapor dalam perkara ini, Saudara Amir di situ. Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh termohon dalam hal ini memberikan satu pemberitahuan kepada kita, PDP kemudian SP2HP itu diinfokan ke kita pada tahun 2019. Nah, terakhir penyidik atau termohon menyampaikan ke kita itu pada tanggal 18 September 2019. Setelah itu tidak ada SP2HP yang sebagaimana itu adalah kewajiban daripada penyidik untuk menginformasikan kepada pelapor terkait dengan perkembangan perkara. Dari 2019 sampai dengan tahun ini yaitu tahun 2024. 2004, kurang lebih 5 tahun 8 bulan ya. 5 tahun 8 bulan. 5 tahun 8 bulan kurang lebih ya. Kalau saya mengutip berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara adalah 120 hari untuk penyidikan perkara yang sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara yang sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Ini relevansinya dengan perkara ini bagaimana ini Bang Medi? Kalau kita melihat pengaturan tentang jangka waktu penyelesaian dengan kategorisasi perkara yang tergolong dalam kualifikasi yang sangat sulit itu adalah 120 hari ya. Kalau kita lihat sejak 18 September 2019 sampai dengan kemarin Agustus 2024 itu lebih dari 120 hari. Jadi kalau kita kualifikasikan perkara ini bukan sangat sulit, akan tetapi tersulit mungkin ya.
ya. Jadi apa bahasa Bikin kategori sendiri berarti. ya, mengkualifikasikan bahwa itu selain sangat sulit itu apa? Bingung saya bahasa yang Ya. bisa digunakan itu. Artinya ini jangan-jangan mereka memaknai atau mentafsirkan perluasan dari Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 ini. Bisa jadi. Ini ada lagi ketentuannya sebagaimana bunyi permohonan Integra bahwa sejak terakhir tahun 2019 itu kemudian termohon tidak memberikan SP2HP. Sementara premis yang Integra sebutkan dalam permohonannya dituliskan bahwa dengan tidak diberikannya SP2HP oleh termohon tersebut sudah sangat terang dan jelas termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah dan termohon telah melanggar pasal 10 ayat 5 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang berbunyi setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP dan pasal 39 ayat 1 Perkap nomor 12 tahun 2009 yang berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan. Itu Perkap padahal. Kenapa Perkap ini terkesan tidak ditaati oleh termohon? Jadi dalam perkara ini sebenarnya kalau saya melihat ada ketidakseriusan dari penyidik dalam hal ini melakukan pemeriksaan atau tindak lanjut dari perkara yang dilaporkan oleh saudara Yunus. Itu terbukti ada selang waktu kurang lebih terakhir itu 18 September 2019 itu terakhir SP2HP itu nyampe ke tangannya saudara pelapor. Setelah itu hilang tuh, nggak ada kabar. Sampai pada akhirnya muncul kabar lagi di 2024. Itu pun karena ada surat yang kita sampaikan kaitannya dengan surat permohonan SP2HP terupdate. Itu kita sampaikan di bulan Juni kalau tidak salah. Surat yang pertama. Kemudian tidak ditanggapi, kita kirim lagi surat yang kedua di bulan Juli. Kemudian yang terakhir kita kirim di awal bulan Agustus. Nah, ketika surat ini 3 kali kita kirimkan ke Polres Cirebon Kota, kemudian baru ditindaklanjuti itu, baru dirapikan lagi, diperbaharui lagi itu data-datanya tuh. Dihangatkan kembali tanggal-tanggalnya. Sehingga pada akhirnya mereka melakukan pemanggilan oleh saudara Yunus untuk kemudian ditandatangani dengan tanggal yang baru. Yang tadinya sempat tidur lama tuh dari 18 September 2019 itu terakhir. Nah, kemudian setelah dibangunkan lagi, kemudian dihangatkan lagi, dipanggil lagi saudara Yunusnya, tanda tangan lagi, semua berita-berita acara penyitaan berkas dan lain sebagainya itu diperbarui dengan tanggal-tanggal yang baru tuh. Nah, sampai pada akhirnya kita menunggu terlalu lama ini balasan daripada surat yang kita sampaikan sudah 3 kali surat permohonan SP2HP. Sehingga kita memutuskan untuk melakukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Cirebon itu pada tanggal 4 September dan barulah pada tanggal 6 September turun tuh SP2HP kepada saudara Yunus. SP2HP itu apa itu, Bang Men? Surat pemberitahuan perkembangan perkara yang memang tadi disebutkan bahwa kewajiban seorang penyidik memberitahukan setiap 1 bulan sekali minimal, dan memberitahukan itu bukan dalam bentuk WA ataupun dalam bentuk telepon, akan tetapi yang dimaksud memberitahu itu adalah secara resmi dengan Kapolri, memberitahukan perkembangan yang ada. Persoalan ditangkap atau belum itu lain urusan, tapi menginfokan secara kontinu dan berlanjut menjadi kewajiban daripada penyidik dalam proses penanganan perkara. Berarti tapi itu tidak arti dilakukan. pentingnya apa itu? Arti Pentingnya itu adalah bahwa penyidik memberikan satu informasi bahwa pekerjaannya itu belum selesai dan masih berjalan dan perkara itu masih ditangani. Kenapa kemudian pra-peradilan pada tanggal 4 September itu kita sampaikan kepada Pengadilan Negeri Cirebon? Itu adalah dugaan terkait dengan penghentian penyidikan karena memang sudah terlantar 5 tahun kurang lebih 8 bulan. Dengan ditelantarkannya 5 tahun 8 bulan, kita mengetahui bahwa bisa jadi itu adalah satu bentuk penghentian yang tidak sah. Meskipun memang secara surat tidak ada penghentian penyidikannya secara resmi disampaikan oleh Polri melalui surat SP3. Akan tetapi dengan berlarutnya ini buat satu dugaan kuat bagi pelapor bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Kami selalu menyampaikan dan itu pun kita sampaikan di muka persidangan pra-peradilan bahwa sekelas Polri merasa kesusahan dan butuh 5 waktu 8 bulan dan sampai dengan detik ini tidak bisa melakukan penangkapan terhadap saudara terlapor, dan terlapor sudah ditingkatkan statusnya dari terlapor
menjadi tersangka. Sudah menjadi tersangka. Sudah menjadi tersangka, kemudian sudah diterbitkan DPO dan itu udah berkali-kali. Kemudian sudah disampaikan, terupdate yang kemarin pada saat pra-peradilan, termohon itu menyampaikan kurang lebih ada 61 bukti surat. Kurang lebih ada 15 atau 17 surat itu disebar ke semua polsek di kota Cirebon untuk memberitahukan ketika ada dengan nama, ciri-ciri dan seterusnya orang tersangka itu yang masuk dalam daftar pencarian orang untuk kemudian melaporkan. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada kabar berita. Kalau misalnya di lapangan pasti pengacara juga mengikuti perkembangan. Apakah Bang Medi mendapatkan info bahwa terlapor itu tengah pergi ke luar angkasa atau tengah menyelam ke dalam lautan sehingga sedemikian rupanya tidak terdeteksi atau bagaimana? Visi dan misi daripada pelapor dan penyidik sebenarnya kan sama. Bagaimana kemudian bisa menemukan tersangka secepatnya kan begitu. Hanya kemudian yang menjadi clash antara pelapor dengan penyidik itu ada pada persoalan waktu penanganan. Sehingga pada saat itu saya menyampaikan sebenarnya tahu enggak titik dia ada di mana. 2024 ya kan. Kemudian polisi mempunyai badan cyber yang bisa mengecek semua warga negara keberadaannya di titik mana. Di kolong jembatan aja tuh bisa dicari gitu. Ini orang yang dia adalah pelaku bisnis juga. Kemudian dia juga wirawiri Jakarta, Cirebon, Tangerang dan lain sebagainya. Karena memang beberapa daerah itu sering disebutkan tuh Jakarta, Tangerang, Kerawang, Cirebon, Jakarta. Akan tetapi kenapa tidak dilakukan penangkapan ketika memang ketemu titiknya? Padahal ada unit intel. Polri itu punya perangkat yang sangat lengkap dibandingkan kita masyarakat sipil. Untuk nangkap maling itu harus dijebak dulu, harus dibikin suasana ini dulu. Tapi kalau polisi itu punya perangkat, ketika HP aktif dengan nomor yang digunakan itu bisa kelacak dan bisa langsung disergap, seharusnya begitu. Kalau misalnya kan premisnya berarti satu, orang itu terlapor setidaknya telah cukup dikenal. Yang kedua, Polri memiliki instrumen peralatan sedemikian canggih, punya organisasi perangkatnya sedemikian teraturnya. Jangka waktu 5 tahun lebih tidak terdapat komunikasi dalam bentuk apapun. Artinya patut untuk diduga dia itu ngerjain perkara ini enggak? Saya secara pribadi ya sebagai praktisi mempunyai dugaan ini ada sesuatu yang nggak beres dari awal. Karena kalau perkara ini normal, maka sejatinya penanganannya juga normal. Akan tetapi ini mandek sampai 5 tahun lebih, ini ada sesuatu yang nggak beres. Oleh karena itu, apakah kemudian ada main antara tersangka dengan penyidik? Ya Allah alam ya, kita tidak menuduh, hanya saja ada satu penanganan yang tidak normal dalam perkara ini. Karena berlarutnya sampai 5 tahun lebih itu menjadi satu pertanyaan besar bahwa ada sesuatu yang sebenarnya disembunyikan pada pelapor terkait dengan beberapa informasi terupdate. Sedangkan dia punya kewajiban sebulan sekali memberikan SP2HP, tapi faktanya tidak terjadi. Fakta yang terjadi adalah terakhir itu adalah 18 September 2019, kemudian diupdate pada tanggal 19 Agustus 2024. Kan kosong berarti di sini. Terus yang pada Juni 2024 yang aktif memohon surat SP2HP itu Integra? Pemohon itu datang ke kantor kemudian menyampaikan bahwa saya punya perkara yang sudah pernah dilaporkan tahun 2019, hanya saja dalam penanganannya kok sampai dengan tahun 2024 tidak ini, sehingga kemudian kita minta semua data, kemudian dia cerita kronologi, sehingga sebagai bentuk upaya bantuan hukum kita menyampaikan secara formal surat kepada penyidik untuk meminta sebenarnya apa sih yang terjadi gitulah dengan membuat surat permohonan SP2HP terupdate. Artinya pada tanggal 25 Juni 2024, kemudian bersurat lagi tanggal 5 Juli 2024, kemudian bersurat lagi tanggal 9 Agustus 2024 memohon surat SP2HP dan tidak ditanggapi. Kalau dalam criminal justice system dan perkap yang saya bacakan tadi, ini luar biasa nggak sih ininya? Tanda kutip. Saya memaknai ini ada satu pelanggaran yang berat sebenarnya, karena penyidik itu kalau kemudian bahasa yang paling tepat ada menelantarkan, maka itulah bahasa yang tepat untuk disampaikan kepada penyidik, dalam hal ini adalah penyidik yang menangani perkara ini. Kalau bahasa menelantarkan, ya, misalnya ditarik ke yuridis formal, esensi pengujiannya menelantarkan itu harusnya kemana? Kalau secara pengaturan sebenarnya alirannya bisa kemana-mana. Karena dalam surat permohonan SP2HP juga kita memberikan tembusan ke Irwasda, ke Kompolnas, ke
Wasidik, Polda, kemudian ke Propam, dan semua itu kita kasih tembusan dari surat pertama, kedua, dan ketiga. Makanya kemudian dalam proses pemeriksaan setelah surat pertama masuk, kemudian kedua, sebelum sampai ketiga, penyidik menyampaikan kepada kami, kita sedang memenuhi beberapa administrasi untuk kita laporkan ke Polda sebagai bentuk laporan terhadap perkembangan perkara terupdate. Sehingga memang kami sebagai lembaga yang memang punya kewajiban mendampingi para pencari keadilan meminta adanya kejelasan daripada penyidik perkara ini itu sudah sampai mana perkembangannya. Kalau 5 tahun tidak ditanggapi, tidak diberikan SP2HP, terus kemudian Anda bersurat 3 kali tidak ditanggapi, terus kalau kemudian Anda melaporkan ke Irwasum, Kompolnas, itu masih dalam ranah vertikal yang sama kan? Artinya kemudian masuk akal sekali secara hukum bahwa Anda membawa perkara ini adalah ke pengadilan negeri dengan harapan bahwa ruang 5 tahun dan bersurat 3 kali tidak ditanggapi membutuhkan suatu proses yudikatif yang final, yaitu melalui pengadilan. Kalau kemudian pengadilan misalnya nantinya merasa lu meskipun sudah 5 tahun tapi lu belum menerima SP3, artinya penyidikan itu belum pernah dihentikan, itu asas kepastian hukumnya ada di mana kalau seperti itu? Bahwa kemudian kita bersurat 1, 2, 3, kemudian tidak mendapat tanggapan, kemudian kita melanjutkan langkah yaitu melakukan permohonan pra-peradilan di pengadilan negeri. Itu adalah dalam rangka ingin mendapat kepastian hukum tentunya. Kepastian hukum terkait dengan perkara yang memang dilaporkan di 31 Maret 2019. Bahwa kemudian putusan pra-peradilan pada akhir September pada hari Senin yang menyatakan bahwa permohonan tolak akan menjadi poin penting sebenarnya bagi kami sebagai kuasa daripada pelapor. Akan tetapi yang menjadi urgensi itu adalah bagaimana kita menyampaikan kepada penyidik secara terbuka, karena memang pengadilan juga kan terbuka untuk umum itu, bahwa penyidik telah melakukan kelalaian atau menelantarkan atau mengabaikan atau melaksanakan pekerjaan yang berlarut-larut. Kemudian kita menggunakan bahasa adalah dugaan penghentian penyidikan, kan begitu. Meskipun bahasa itu kemudian tidak bisa diterima oleh termohon. Ya sah-sah saja ya. Itu tidak diterima, hanya saja kami intinya adalah bahwa seorang aparat penegak hukum, apalagi seorang penyidik yang menerima perkara dari sebuah laporan polisi, timeline-nya itu jelas. Berapa hari dia harus melakukan SP2HP, SPDP, kemudian merapikan administrasi, kapan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, baik saksi dari pelapor, kemudian memanggil terlapor, saksi-saksi dari terlapor, kemudian pihak-pihak yang mempunyai keahlian tertentu dalam perkara itu. Itu kan ada timeline-nya. Sehingga kemudian ketika timeline itu dipenuhi oleh seorang penyidik, sebagaimana di awal tadi disebutkan kualifikasi penanganan perkara 120 hari itu termasuk dalam kualifikasi penanganan perkara yang sangat sulit. Dan seterusnya. Nah ini kan lebih dari 120 hari. Kalau misalnya nih, akhirnya kan kita bertanya-tanya, apa sih susahnya membuat SP2HP? Ya sebenarnya nggak susah, itu 5 menit juga selesai. Oh begitu? Ya membuat itu kan hanya 1-2 lembar saja, membuat surat SP2HP itu. Berapa banyak halaman SP2HP? Paling banyak 2 atau 3 halaman. Artinya tidak kemudian bahwa harus ada laporan sesuatu yang baru, effort yang baru, enggak juga? Tidak ada. Mungkin, ini sih hanya kemungkinan, penyidik hanya merasa malu saja karena tidak ada progres. Kalau saya sebut tidak ada progres itu karena tidak ada keseriusan, itu aja persoalannya. Tidak ada keseriusan bisa jadi dalam tanda kutip, apakah udah dipesan atau sudah diamankan, atau memang mereka itu memang tidak menemukan. Dan dugaan-dugaan yang begini kan akhirnya muncul. Tapi saya mendengar bahwa salah satu anggota Integra selama periode itu pernah menemukan saudara terlapor ini berada di kota Cirebon bahkan beberapa hari, bahkan dikenal cukup memiliki jaringan komunikasi dengan kepolisian Ciko. Artinya seandainya memang serius, paling tidak kan ada sesuatu hal yang bisa dilakukan. Ini 5 tahun tuh, saya tidak ngomong ngapain saja, tapi serius enggak kan gitu aja. Itu yang jadi soal. Kalau kita belajar dari perkara-perkara yang lain, tidak ditutupi bahwa perkara yang memang menyedot perhatian publik itu pasti rentan waktunya itu kayak kilat, tak langsung selesai, tak langsung ketangkap. Tapi kalau perkaranya adalah perkara-perkara yang tidak menjadi sorotan publik, maka kemudian penanganan
penangannya bisa jadi normal atau mungkin tidak normal waktunya. Nah, perkara ini termasuk adalah perkara yang ditangani dengan penanganan yang tidak normal menurut saya sebagai praktisi yang beberapa kali mendampingi baik di tingkat Polres, di Polda ataupun di Mabes. Ini nggak normal. Perkaranya tidak sederhana sekali sebenarnya ini perkara itu. Hanya soal dugaan tipu gelap, kan, penipuan penggelapan dengan nominal ya di bawah 500 juta. Yang memang sebenarnya orang ini bukan orang yang susah untuk dicari, mudah dicari. Karena dia itu adalah orang yang punya jaringan yang lumayan banyak, punya modal yang lumayan, sehingga kalau kemudian memainkan jaringan ya bisa. Dengan hal-hal seperti itu, apakah kemudian itu menjadi cukup alasan bagi penyidik untuk ya paling tidak mengamankan dulu atau menyembunyikan atau pura-pura tidak tahu? Ya kita tidak pernah menuduh itu, tapi dari 5 tahun 8 bulan itu saya kira cukup untuk memberikan vitamin prasangka kepada kita bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Nggak beresnya itu di mana ya kita nggak tahu. Tapi kalau saya sebagai praktisi, saya tidak bisa menyampaikan dalam forum ini, tapi sudah cukup tahu kenapa perkara itu lama begitu tuh. Itu memang ya begitu-begitu aja kok. Permainannya begitu. Jangan-jangan ada perluasan makna Indonesia adalah negara hukum, kemudian bergulir menjadi Indonesia adalah negara pertemanan. Kemudian Indonesia adalah negara penuh dengan kepentingan. Faktanya begitu sih memang, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum itu adalah normatif, sehingga segala sesuatunya memang sifatnya normatif saja. Yang penting ada tulisannya. Yang penting ada tulisannya. Ini mencermati bahwa surat permohonan SP2HP ini Anda kirimkan 3 kali. Yaitu 28 Juni 2024, 5 Juli 2024, 9 Agustus 2024, dan kemudian karena tidak ditanggapi sama sekali, maka Anda melakukan pendaftaran pra-peradilan pada tanggal 4 September. 4 September. Kalau saya melihat dan mencermati dari putusan ini, Hakim Tunggal menyatakan bahwa karena tidak terdapat SP3, bahkan telah dikirim SP2HP oleh termohon yaitu pada tanggal 19 Agustus, dikirim titi mangsa berarti menurut surat pada saat dibuat adalah 19 Agustus. Tertulisnya 19 Agustus. Nyampe di kami 6 September. Nyampe di Integra Indonesia 6 September. Ya. Anda daftarkan pada tanggal 4 September. 4 September. Setelah Anda daftarkan, barulah kemudian surat SP2HP itu diterbitkan, dikeluarkan dan diterima pada tanggal 6 September. Artinya ngetuk pintunya ini mesti dengan bom atom atau tank berat sekali nih. Artinya 5 tahun didiamkan, nulis surat 3 kali tidak dihiraukan. Begitu pendaftaran Prapit 4 September, barulah surat itu diterima pada tanggal 6 September. Ini menurut saya suatu lompatan kecerdikan yang luar biasa. Akhirnya saya menyatakan begitu. Gimana pendapat Bang Medi? Iya, kalau kita sebagai praktisi itu kan tidak pernah kehilangan akal dalam meramu sebuah perkara. Bahwa kemudian katakanlah penyidik ya mempunyai satu alibi karena alasan keterbatasan personil, keterbatasan waktu, perkara yang numpuk, koordinasi yang memang tidak bisa secepat kilat dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf, saya potong sebentar. Tadi Pak Medi menyebutkan barangkali di penyidik perkara yang numpuk. Jangan-jangan perkara memang banyak sekali menumpuk. Jangan-jangan takut saya tuh mereka nanti tuh jadinya nggak pernah kerja ke lapangan, tetapi hanya nulis SP2HP terus-menerus misalnya. Gimana itu Pak Medi? Fakta bahwa untuk tingkatan Polres memang perkara itu numpuk, Bos. Perkara itu numpuk. Saya akui perkara itu numpuk. Hanya kemudian kenapa di dalam internal Polri itu ada manajemen penanganan perkara melalui Perkap itu. Itu adalah dalam rangka setiap perkara yang masuk itu kemudian bisa kualifikasikan ini perkara yang sulit, sedang ataupun ringan. Kenapa kemudian di awal itu ada sekian hari kualifikasinya perkara sedang, sulit, mudah kan begitu. Akan tetapi kemudian kualifikasi yang kemudian ditentukan dalam Perkap itu tidak diikuti dalam wilayah implementasi. Artinya penyidik di lapangan itu, mohon maaf kalau kemudian bahasanya rada ini ya, kurang cerdas untuk memanage. Ini perkaranya sederhana sehingga nanti penanganannya cukup sekian hari selesai misalkan. Kemudian ini perkara sulit sehingga kemudian lanjut. Ini perkara mudah, kelihatannya potensi untuk dilakukan restoratif justice ini memungkinkan. Nah, hal-hal yang begitu kenapa tidak
dilakukan oleh penyidik secara cepat. Sebagai otokritik yang setiap kali saya mendampingi dan pertama kali saya jadi pengacara itu ketika saya mendampingi di tingkatan Polres, dampingi baik pelapor maupun terlapor ataupun saksi itu tidak pernah selesai dalam waktu 2 jam atau 3 jam ke bawah, itu belum pernah. Pasti lebih dari 3 jam ke atas, ada sampai 4 jam, 5 jam. Kekurangannya sederhana. Satu, penyidik dalam melakukan BAP itu yang pertama kayak keterampilan mengetiknya kurang. Ya, sedangkan kalau ngetik kan kita harus tahu ada 5 jari di mana posisinya. Itu kan ada itu rumusnya. Ya, ketika saya lihat tuh cara ngetiknya itu ya pasti akan memakan waktu karena masih nyari itu. Atau jangan-jangan mereka tuh senam sarap tuh jadi. Ya bisa jadi, ya kan. Kemudian yang kedua, sebelum dilakukan berita acara pemeriksaan, mereka belum menyiapkan pertanyaan. Jadi mereka hanya secara umum yang sudah tinggal copy paste, kemudian baru dia mikir pertanyaannya, baru sekian lama otomatis. Ini yang saya maksud, perlu ada perbaikan secara struktural untuk ke wilayah para penyidik agar ketika ada orang datang mau dibuatkan berita acara pemeriksaan maka daftar pertanyaan sudah jadi. Kemudian cara ngetik dia sudah nggak usah begini lagi, begini, gitu loh. Sudah disiapkan kerangka pikirnya. Kerangka pikirnya sudah jadi semua. Tinggal pada saat berita acara pemeriksaan kita tinggal mendengar jawabannya, pertanyaan sudah jadi. Bang Mendi, kalau misalnya tuh kemudian terdapat fakta, kami perkaranya numpuk sekali ini, terlepas ya oleh manajemen perkara, terlepas mulai apakah para pemeriksa itu kerjanya males-malesan atau rajin. Mereka beralasan bahwa sorry ya bro, kami repot sekali. Itu bisa nggak relasi seperti itu? Kalau memandang status sebagai Polri itu nggak bisa bahasa itu muncul dari aparat penegak hukum, itu nggak bisa. Apapun alasannya, meskipun faktanya memang numpuk, saya akui memang numpuk. Akan tetapi bahasa itu tidak mungkin dan tidak boleh keluar dari sosok aparat gitu ya, menyampaikan itu. Apalagi dia adalah seorang penyidik yang memang tugas dan kewenangannya adalah menangani perkara secara pemberkasan, secara tindakan, kan begitu. Selain mereka siapa lagi? Betul tuh? Iya. Artinya ini dalam suatu perangkat bernegara, Polri adalah lembaga yang khusus memiliki kewenangan seperti itu. Artinya kalau kemudian relasinya kemudian berkata, kami sibuk, loh kami warga negara kan gitu. Artinya tidak, menurut Bang Muni tidak ada alasan untuk mereka. Tidak ada alasan untuk menolak, tidak ada alasan untuk memperlama, tidak ada alasan untuk mengabaikan, menelantarkan perkara yang masuk di tingkatan Polsek, Polres sampai ke Mabes itu dengan bahasa-bahasa begitu tidak bisa diterima secara akal dalam negara hukum. Dalam putusan ini mencermati bahwa akhirnya surat yang Integra terima dari Polres Ciko pada tanggal 6 September tanda kutip menjadi titik penolong terhadap suatu rangkaian perkara, rangkaian putusan yang disusun oleh Hakim Tunggal, bahwa karena adanya surat pada tanggal 6 September tersebut maka bisa digunakan sebagai alat bantu menginformasikan bahwa Polres Ciko masih menangani perkara ini. Titik sentralnya kemudian kan Integra mendaftarkan pada tanggal 4, kemudian surat SP2HP diterima oleh Integra tanggal 6 September. Diperlawankan dengan proses penyidikan yang berlarut-larut selama 5 tahun lebih, kemudian surat 3 kali permohonan SP2HP tidak diindahkan, barulah kemudian saat Integra mendaftarkan pada tanggal 4 September 2024, maka SPHP keluar tanggal 6. Apakah Hakim Tunggal mengetahui tentang fakta ini enggak? Sangat mengetahui, karena itu pun ada di dalam pertimbangan bahwa termohon secara nyata telah melakukan penelantaran yang berlarut-larut dan itu ditemukan dalam fakta persidangan, karena 18 September 2019 itu adalah SP2HP terakhir sebelum muncul SP2HP yang kita terima tanggal 6 September. Nah, artinya dari sini kan ini berapa tahun tuh kosongnya tuh, nggak ada SP2HP, nggak ada ngelos aja, ngelos. Kayak perkaranya kayak di off. Nah, baru di on kemarin setelah kita rapid, di on lagi tuh. Yang aktif kan berarti Integra, Bang Medi tuh. Oh jelas.
Artinya kalau Bang Medi nggak Masih off kayaknya kalau tidak ada surat, tidak ada apa. sampai kiamat, sampai lebaran kuda, jangan-jangan tidak pernah bangun itu. Artinya kita tidak pernah tahu itu. Tapi yang pasti bahwa upaya yang kemarin kita lakukan itu telah berhasil mengingatkan termohon, dalam hal ini penyidik, untuk sadar bahwa ada perkara yang belum selesai dan mohon diselesaikan, kan begitu. Tapi maksud saya ingin mencari suatu penilaian atau kualitas atau penghargaan perkara, yakni 5 tahun lebih telah bersurat 3 kali nggak diindahkan. Setelah Integra mendaftarkan gugatan pada tanggal 4 September, baru surat itu keluar tanggal 6 September. Saya mau tanya nih, kalau misalnya dimulainya suatu tutupan pembuktian, menurut saya masuk akal juga meskipun saya belum tentu benar. Anda mendaftarkan tanggal 4 September, maka seharusnya yang dianalisis sebagai pertimbangan adalah 4 September ke bawah menurut saya. Kalau 4 September ke atas kemudian dipakai, saya kok jadinya ya gampang-gampang aja bikin surat apapun juga bisa untuk kemudian tanda kutip menghapus kekeliruan ataupun kesalahan yang terjadi sebelumnya. Menurut Bang Medi bagaimana? Ya, saya melihat bahwa secara nyata Hakim Tunggal di Prapit itu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh termohon itu udah salah. Disampaikan salah dan memang satu hal yang sewajarnya dan selayaknya tidak boleh dilakukan oleh seorang penyidik. Hanya kemudian mengacu kepada wilayah normatif, hakim juga tidak bisa menerabas wilayah itu. Kenapa? Karena memang secara fakta tidak ada surat secara resmi Mengenai yang SP3. mengenai SP3 gitu kan. Sehingga hakim memberikan nilai bahwa penyidik itu salah, hanya tidak bisa menerima permohonan kita karena memang faktanya belum ada SP3 secara resmi. Makanya kemudian kami menilai mengapa kita sebagai warga negara mendapatkan kepastian hukum saja itu harus dengan berkirim surat, mengajukan gugatan, pada akhirnya kita dapat tuh kepastiannya. Kenapa nggak pertama kali kita kasih surat pertama kemudian langsung dibalas? Apa susahnya? Nggak susah-susah amat sebenarnya. Kalau surat cinta itu pasti dibalas ya. Wah, itu nggak dalam 1 hari, itu hitungan jam itu udah nyampe lagi tuh kalau surat cinta. Tapi masalahnya hakim ini luar biasa juga mencermati fakta bahwa termohon menyatakan kami telah berkomunikasi melalui WA dan segala macamnya. Tapi hakim tunggal ini beralasan bahwa pro justia, bukan begitu caranya. Ini menurut saya luar biasa bahwa harus ada bukti formal surat. Cuman seperti tadi bahwa saya ingin menegaskan pertentangan atau penghargaan peristiwa atau komparisi bahwa lu ditinggalkan selama 5 tahun, lu berkirim surat 3 kali, lu daftar surat gugatan pra peradilan tanggal 4, barulah tanggal 6 itu dikeluarkan SP2HP. Terus kemudian tadi Bang Medi menyebut bahwa alasan formalnya memang belum ada SP3. Tetapi yang saya ingat misal dari pembuktian perdata misal mengenai anak. Kalau anak itu misalnya menyatakan dirinya adalah anak seseorang Bapak A misalnya. Tetapi tidak ada tulisannya bahwa dalam akta kelahiran dia anak dari seorang Bapak A. Tapi hukum menyatakan dapat dilihat dari bukti-bukti di luar. Misal namanya menggunakan bin atau marga tertentu. Waktu kecil dia dirawat, dihidupi, dikirimi biaya tetangga sekitar, saudara-saudara sekitar. Artinya apa? Formal itu penting, tapi pemaknaan terhadap penghargaan suatu peristiwa itu juga penting. Terus misalnya putusan terakhir bahwa ada uji DNA. Artinya ruang-ruang formal itu harusnya tidak boleh kemudian menghentikan suatu kebenaran material yang harus diungkap. Jadi saya juga rada keder juga bahwa mentang-mentang ini belum ada SP3 maka tidak dikerjakan selama 5 tahun dan bahkan Anda sudah berkirim surat 3 kali barulah kemudian dinyatakan oh ini Polres Ciko belum menutup perkara. Kenapa? Karena di tanggal 19 Agustus di surat kemudian yang diterima oleh Integra tanggal 6 September alias 2 hari setelah Anda mengajukan pra peradilan, maka hilanglah penghargaan peristiwa mengenai 5 tahun dan 3 kali Anda bersurat dengan pernyataan gua sudah kirim surat tanggal 6 September. Gimana Bang Wendy? Artinya itu kayak istilah kemarau selama 5 tahun 8 bulan kemudian banjir dalam 1 hari gitu ya. Jangan-jangan banjirnya cuma sehari habis itu. Ya artinya bahwa saya melihat pada persoalan ini kalau penyidik jelas saya melihat dari awal dan bahasa saya dari awal sampai hari ini tuh tetap sama bahwa
penyidik itu tidak pernah serius menangani perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa upaya yang kita lakukan adalah upaya maksimal, bukan upaya main-main. Itu kemudian surat pertama, surat kedua, kemudian surat ketiga. Tidak selesai sampai di situ, gugatan pra peradilan gitu. Artinya bahwa langkah yang kita lakukan adalah langkah yang konkret, Ya. gitu kan. Yang kemudian itu juga membuat penyidik pada akhirnya sadar gitu kan, bahwa oh iya ya, ternyata ada perkara yang memang lama belum kita tindak lanjuti, dan ternyata pihak pelapor ini meminta adanya kepastian itu, melakukan gugatan sampai pra peradilan. Hanya saja kemarin sebenarnya saya berharap kepada hakim tunggal. Kalau hakim tunggal yang kemarin itu menyatakan bahwa bahasa dalam petitum kita mengkualifikasikan tindakan termohon sebagai tindakan yang merupakan kualifikasi menghentikan penyidikan secara tidak sah. Kalaupun itu dikabulkan, maka mau tidak mau itu SP3 itu harus keluar. Hanya saja kemudian saya memaklumi bahwa wilayah hukum kita itu adalah wilayah hukum yang normatif, sehingga ketika ada hal-hal yang memang belum ada suratnya tidak bisa diputuskan. Hakim berpendapat karena memang secara fakta tidak ada SP3, maka dia tidak bisa mengabulkan permohonan ini, hanya saja mengakui bahwa termohon melakukan penelantaran secara kurang lebih 5 tahun. Itu secara nyata dan secara terang itu ada di dalam putusan itu. Salah satu petitum integra adalah menyatakan termohon melakukan perbuatan melawan hukum, tapi semuanya ditolak oleh hakim tunggal. Ya ditolak karena dasarnya adalah SP3-nya nggak ada. SP3-nya nggak ada. Hanya penelantaran itu diakui oleh hakim tunggal. Penelantaran diakui. Menarik. Akhirnya seorang warga negara harus memiliki kemampuan sedemikian rupa untuk mengetuk pintu. Yeah. Ini mengetuk pintu ini kemudian kualifikasinya terhadap suatu hak dia ataukah dia menghibah? Ya, saya melihatnya bahwa perkara yang kita lakukan sampai ke pra peradilan meskipun hasilnya ditolak itu adalah satu hal yang mungkin bisa mewakili dari ribuan perkara. Atau jangan-jangan jutaan perkara? Bisa jadi itu. Kalau hitungannya nasional jutaan sih memang. Jutaan lah ya. Jutaan. Dan perkara yang seperti ini memang biasa kita jumpai di semua level, baik level paling bawah di Polsek sampai di Mabes, itu biasa. Makanya kemudian upaya-upaya yang begini seharusnya menjadi pilihan alternatif bagi semua warga negara. Ketika dia punya perkara dalam bentuk Dumas ataupun LP, kemudian penyelesaiannya berlarut-larut, mereka punya hak hukum. Untuk apa? Ya untuk menyurati, untuk melaporkan, untuk menggugat dengan pra peradilan seperti yang kita lakukan. Dan seharusnya itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pengalaman saya, seorang Kapolda itu super cerdas. Kemudian ke bawahnya, seorang Kapolres itu cerdas. Pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa Kapolres. Turun Kasat cerdas, turun ke Kanit cerdas juga. Tapi kejadian seperti ini, kemudian terkesan pembagian atau kinerjanya pada tataran aplikatif di lapangan terbengkalai. Terbengkalainya ini apakah kurangnya sumber daya manusia ataukah karena kurangnya manajerial? Tapi kalau manajerial saya bilang tadi, Kapolres, Kasat sampai Kanit itu rata-rata orang cerdas. Jangan-jangan jumlahnya sebenarnya cukup hanya karena mereka-mereka yang di lapangan itu malas. Jangan-jangan. Kalau malas kemudian definitifnya malasnya kenapa dan apa alasannya, itu menjadi PR tentunya. Karena tidak bisa juga kita menyatakan sedemikian hitam dan putihnya seorang aparat polisi harus dalam menjalankan sesuatu. Kan selalu ada raison d'être-nya. Contoh misalnya apakah kesejahteraannya telah tercukupi, apakah biaya operasionalnya telah tercukupi. Hal-hal tersebut perlu pertimbangan pada level manajerial yang seperti saya sebutkan tadi. Seorang Kapolres, Kasat sampai Kanit, bagaimana dia mampu menggunakan kecerdasan yang membutuhkan suatu keluar biasaan. Jadi tidak semata-mata seperti ban berjalan bar bergulir, kan tidak juga. Cuman kalau sampai didiamkan 5 tahun dan disurati 3 kali, itu menurut saya kok rada aneh, tidak wajar. Dan kalau kita melihat bunga di depan rumah itu layu, kita tidak usah berkata atau bertanya kepada yang punya rumah, kamu tidak menyiram toh? Kan tidak mungkin. Bunga itu telah hidup misalnya 3 tahun yang lalu. Terus kemudian yang punya rumah sekarang misalnya diganti karena dibeli atau berganti. Terus bunga itu kemudian layu dan setelah layu dia mati. Maka perlu
perlu nggak kita bertanya sama tuan rumah, apakah kamu tidak menyiram bunga sehingga bunga itu mati? Perlu nggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena itu mungkin sudah menjadi suatu keyakinan umum. Bunga itu mati karena kamu tidak siram, Betul. tidak kamu rawat. Betul. Begitu ya Bang Midi? Betul. Demikian guys, rekan-rekan Integra Eksaminasi, pembicaraan kita dengan Bang Medi dari Integra Indonesia, bahwa ada yang menarik dalam putusan peradilan nomor 1/PID-PRA/2024/PNCN, yakni mengenai pertimbangan hakim tunggalnya telah memberikan suatu variatif fakta yang benar, hanya kemudian pada penegasan formal adanya suatu penghentian atau tidak tetap dipengaruhi dengan adanya bukti formal yang ada, di mana bukti formal yang ada ini kemudian mungkin akan menjadi eufemisme apakah pada saat ingin mengungkapkan suatu kenyataan ataukah yang penting tujuan berhukum itu akan tercapai. Demikian Bang Medi. Terima kasih Bang Medi. Terima kasih. Sampai jumpa guys.